Ya benar Tuhan Yesus, Engkau adalah segalanya bagi kami. Karena itu ya Tuhan, kami rindu menyerahkan hidup kami sepenuhnya untuk dipimpin, dikuasai oleh Engkau. Karena itu Tuhan, hari ini kami rindu, biarlah Roh Kudus menguasai hati kami. Sehingga ketika firman Tuhan dibagikan kepada setiap kami pada hari ini, kami menjadi orang-orang yang siap untuk ditransformasi oleh Injil. Kami adalah orang-orang yang siap untuk diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kami menjadi orang-orang yang semakin hari, semakin serupa dengan Tuhan. Berkati jam pemberitaan firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan pakai hamba-Mu di dalam segala kelemahannya, menyampaikan firman Tuhan dengan sederhana kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Demi Kristus Yesus, salah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama beribadah. Saya bersyukur mendapati Bapak Ibu Saudara jemaat yang setia di masa-masa liburan saat ini bisa datang ke rumah Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan terambil dari Efesus pasal yang ketiga. Kita akan membaca dari ayat yang ke-11 hingga yang ke-19. Tema kita hari ini, siapa Yesus bagimu? Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang ke-11 sampai yang ke-19, kita akan membacanya secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang ke-11, Bapak Ibu Saudara ayat 12, demikian seterusnya kita membaca secara bergantian hingga ayat yang ke-19. Karena orang itu tetap mengikut Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat heran itu datang mengurumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus, yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Demikianlah ia pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu ini kita melihat di media sosial ada hamba Tuhan yang sedang viral, Bapak Ibu Saudara. Ada satu hamba Tuhan yang berkata dia siap debut. Artinya dia siap tampil di mana-mana, begitu ya. Dia siap menjadi fokus dan siap menjadi perhatian bagi banyak orang. Bahkan hari ini juga orang banyak sekali menyoroti dan tertuju kepada hamba Tuhan yang berbicara tentang Kristen progresif, Bapak Ibu Saudara. Satu ajaran yang bagi kita anggap ini tidak benar, Bapak Ibu Saudara. Orang progresif, Kristen progresif sangat ragu tentang yang namanya Alkitab. Padahal bagi kita, Alkitab adalah otoritas tertinggi yang datangnya daripada Tuhan dan itu adalah firman Tuhan. Dan kita tidak bisa meragukannya. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa agar fokus daripada hamba-hamba Tuhan ini tidak kepada diri mereka, tetapi fokus kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Petrus pernah mengalami satu kejadian yang serupa. Dia juga pernah viral, Bapak Ibu Saudara. Dia juga pernah menjadi fokus dan perhatian banyak orang. Ketika itu Bapak Ibu Saudara,
Petrus itu baru saja akan memasuki bait Allah, di pintu gerbang bait Allah. Dia mendapati ada seorang yang lumpuh. Seorang yang lumpuh. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu situasi bait Allah saat itu dan sering ke sana, maka kita akan hafal kejadian-kejadian di sana. Kita akan hafal siapa saja yang ada di sana. Sama seperti Bapak Ibu Saudara kalau datang ke gereja, Bapak Ibu Saudara tahu di depan itu menjumpai siapa aja, koster siapa aja, satpam siapa aja, Bapak Ibu Saudara udah hafal namanya. Demikian orang-orang saat itu tahu Bapak Ibu Saudara bahwa ini adalah orang lumpuh dari lahir. Dari dulu udah ada di depan bait Allah dan dia dalam keadaan lumpuh dan tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Tetapi Petrus datang dan melakukan penyembuhan di sana Bapak Saudara. Di sebelah timur bait Allah yang disebut dengan Serambi Salomo, Petrus masuk ke sana. Dan Petrus menjadi sorotan banyak orang karena telah berhasil menyembuhkan orang yang lumpuh dari lahir ini. Tapi uniknya apa yang Petrus katakan Bapak Saudara. Kalau Bapak Saudara membaca ayat yang ke-12, Petrus berkata begini. Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri. Bapak Ibu Saudara, di tempat ini Petrus sedang mengalihkan fokus dari siapa saya, siapa Petrus, menjadi siapa Tuhan Yesus. Siapa Yesus bagimu. Sedang dialihkan Bapak Ibu Saudara. Petrus ingin berkata bukan karena salehnya saya, bukan karena hebatnya saya, orang ini bisa sembuh, bukan. Tetapi karena Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam bagian teks saat ini, di dalam bagian yang kita baca, Petrus juga mengambil kesempatan untuk menjelaskan siapa Yesus bagimu kepada orang banyak. Dan siapa Yesus bagimu ini yang akan kita juga aplikasikan dalam kehidupan kita saat ini Bapak Saudara. Ada 3 poin Bapak Saudara. Yang pertama, siapa Yesus bagimu adalah dia adalah Allah yang patut untuk dimuliakan Bapak Saudara. Allah yang patut untuk dimuliakan. Mari kita baca bersama-sama bagian ini sekali lagi di ayat yang ke-13. 1, 2. Allah Abraham, Ishak dan Yakub Bapak Ibu Saudara, memuliakan Tuhan tidak membuat Tuhan itu jadi mulia, tidak. Memuliakan Tuhan, kalau kita memuliakan Tuhan, tidak menambah kemuliaan sedikit pun kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara, tidak menambah. Kalau kita beli atau kita punya atau kita lihat berlian yang indah Bapak Ibu Saudara. Berlian itu ketika kita puji tidak tambah keindahannya, tidak tambah kemewahannya, tidak Bapak Saudara. Berlian itu sudah indah karena itu kita puji, kita muliakan. Demikian juga dengan Allah Bapak Saudara. Bukan karena kita puji dia tambah mulia, bukan. Tetapi karena memang dia Allah yang mulia, karena dia Allah yang besar, karena itu kita memuliakan, kita mengagungkan Tuhan. Nah, menarik sekali kata memuliakan di sini dipadankan dengan kata hamba, Bapak Saudara, kata hamba. Nah, Bapak Ibu Saudara, kata hamba di sini Bapak Ibu Saudara, banyak orang seringkali itu memiliki persepsi yang salah. Banyak orang memiliki persepsi yang salah. Yesus sebagai pelayan, Yesus melayani dengan rendah hati. Tetapi orang-orang Israel menganggap rendah seorang hamba, Bapak Ibu Saudara, menganggap rendah seorang hamba. Yesus memang melayani dengan penuh ketaatan, dia naik ke atas kayu salib, dia menderita. Ditambah Bapak Saudara, kalau kita tahu Tuhan Yesus itu melayani murid-murid, dia membasuh kaki murid-murid. Tetapi apakah Tuhan Yesus lebih rendah dari murid-murid? Tidak juga Bapak Saudara, tidak juga.
Kalau kita melihat banyak teks Alkitab dikatakan bahwa Yesus melayani Bapa. Apakah Yesus lebih rendah daripada Bapa? Tidak. Roh Kudus melayani Yesus, apakah Yesus lebih rendah daripada Roh Kudus? Tidak. Bapak Ibu Saudara, seorang pelayan yang melayani tidak lebih rendah daripada yang dilayaninya. Begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus itu setara. Tidak lebih rendah, tidak lebih tinggi. Mereka saling melayani. Konsep melayani menjadi lebih rendah itu dibawa oleh rekan-rekan kita penjajah. Ketika menjajah, mereka menjadikan orang-orang yang dijajahnya itu melayani mereka. Jadi dianggap sebagai orang yang rendah melayani. Tetapi di dalam konsep kekristenan, Bapak Ibu Saudara, pelayan itu, hamba itu tidak lebih rendah. Pelayan itu berkaitan dengan ketaatan, kerendah hatian, tugas dan tanggung jawab yang mereka bisa selesaikan. Yesus adalah hamba yang setia, yang melayani dengan tanggung jawab, dengan taat, dengan kerendahan. Karena itulah Bapak Saudara, mereka tidak mengerti akan konsep ini. Orang-orang pada saat itu tidak mengerti. Yesus dianggap sebagai pribadi yang rendah bagi orang Israel. Dihina, diperlakukan sebagai penjahat, disiksa, bahkan disalib. Tetapi pribadi yang dianggap rendah ini justru dimuliakan oleh Allah. Justru dimuliakan oleh Allah. Nah, maka kita bertanya, Allah yang mana? Jangan-jangan ini Allah yang berbeda yang dibicarakan oleh Petrus. Maka Petrus berkata dengan jelas, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, Allah nenek moyang kita yang telah memuliakan yang namanya Tuhan Yesus ini. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, nama-nama yang sangat terkenal. Ketika Allah memperkenalkan diri kepada Musa, Allah berkata, saya ini Allah Abraham, Allah Ishak, Allahnya Yakub. Bapak Ibu Saudara, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub adalah Allahnya orang Israel yang mereka sembah saat itu. Adalah Allah yang menciptakan dunia. Dan Allah itu sedang memuliakan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, di saat ini Petrus sedang mengalihkan pandangan banyak orang. Orang yang selama ini menganggap hina Yesus. Dialihkan pandangannya Bapak Ibu Saudara. Dan Petrus dengan tegas berkata bahwa Yesus dimuliakan oleh Bapa. Kata mempermuliakan di sana Bapak Saudara, itu memakai kata doksaso. Yang artinya bukan hanya berbicara soal tempat yang tertinggi, tetapi berbicara sebagai kehormatan yang tertinggi Bapak Saudara. Hormat yang tertinggi. Kadang-kadang Bapak Saudara, kita tahu ada orang di posisi yang tertinggi, di posisi yang tinggi, tapi kita belum tentu hormat kepadanya. Begitu ya. Kalau rekan-rekan kerja, mungkin rekan-rekan punya pimpinan di perusahaan, dia pimpinan di tempat yang paling atas mungkin. Teman-teman mungkin rekan-rekan Bapak Ibu Saudara belum tentu hormat kepada dia. Dia boleh di posisi yang paling tinggi, tapi saya belum tentu respect terhadap dia. Begitu ya. Nah, tetapi Allah Bapa memberikan hormat yang tertinggi kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Nah, bagaimana kita menghormati Tuhan Yesus? Pertama-tama kita harus mengerti bahwa tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan Yesus, Bapak Saudara. Untuk memuliakan Allah, Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Tujuan kita diciptakan adalah untuk memuliakan Allah. Kita harus mengerti ini Bapak Saudara. Memang waktu kita masih berdosa, kita tidak sadar akan tujuan ini. Tetapi sekarang kita adalah orang yang ditebus dan tujuan kita adalah untuk memuliakan Allah. Mari kita baca bagian firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu yang kita lakukan
Bahkan hal-hal yang sederhana Bapak Saudara, makan, minum, kita harus lakukan untuk kemuliaan Allah. Apalagi pekerjaan-pekerjaan yang besar. Kita harus lakukan untuk kemuliaan Allah Bapak Saudara. Namun ketika kita melakukan sesuatu Bapak Saudara, kita harus ingat hal ini. Apapun yang kita lakukan, harus kita lakukan untuk kemuliaan Allah. Bapak Saudara, sekarang dulu kita tidak mampu memenuhi tujuan hidup kita memuliakan Allah. Tetapi sekarang kita itu dimampukan Bapak Saudara untuk mencapai sasaran yang tepat. Mencapai sasaran yang tepat. Dulu kita seperti seorang pemanah yang tidak bisa mencapai sasaran yang tepat. Tapi sekarang kita dimampukan untuk mencapai tujuan kita, yaitu memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara, ketika hidup kita berjalan lalu berbelok sedikit saja, itulah dinamakan dosa, Bapak Saudara. Dinamakan dosa. Tetapi ketika kita berjalan sesuai targetnya Allah dan menyentuh targetnya Allah, disitulah kita memuliakan nama Allah. Sebagai orang-orang yang ditebus dan kita sadar harus memuliakan Allah, maka kerangka berpikir kita harus sedikit diubah Bapak Ibu Saudara. Tadinya kita memiliki kerangka berpikir demikian. Di tengah-tengah ada diri. Artinya apa? Pusat kehidupan kita adalah diri sendiri. Kita bekerja, kita melakukan pendidikan, kita jalan-jalan, kita menjalin relasi supaya saya mendapatkan kenyamanan. Supaya saya bisa mendapatkan sesuatu. Pusatnya adalah diri dulu ini. Tetapi ketika kita telah ditebus, maka kerangka berpikir kita harus diubah. Demikian Bapak Saudara. Yang menjadi pusat saat ini bukanlah diri kita, tetapi Allah. Karena itu apapun yang kita lakukan di dalam pendidikan, di dalam pekerjaan, di dalam relasi kita di rumah, bahkan ketika kita sedang rekreasi, pusatnya bukan saya, pusatnya adalah Allah. Dia harus dimuliakan melalui apa yang saya kerjakan, melalui apa yang saya lakukan di rumah. Dia harus dimuliakan. Nah, Bapak Saudara, satu lagi Bapak Saudara, berbicara tentang memuliakan Tuhan, Katekismus Westminster menjelaskan sedikit Bapak Saudara, bahwa memuliakan Tuhan itu konkretnya adalah mencerminkan kemuliaan Allah. Mencerminkan kemuliaan Allah. Maka Bapak Saudara, satu disiplin yang menarik yang bisa kita hari ini aplikasikan ketika kita ingat bahwa kita adalah orang-orang yang telah ditebus dan harus memuliakan Allah adalah ketika kita ingin melakukan sesuatu, pandang dulu salibnya, baru lakukan sesuatu. Kalau kita ingin lakukan satu pekerjaan, Bapak Saudara, pandang dulu kepada salib. Baru lakukan kerjaan itu, sambil terus-menerus bertanya, apakah yang saya lakukan memuliakan Allah? Ketika kita memiliki uang, pandang kepada salib. Kemudian pikirkan, apakah uang ini untuk diri saya? Ataukah saya harus pakai untuk kemuliaan nama Tuhan? Demikian juga kesehatan. Saya sehat hari ini. Apakah ini untuk diri saya? Ataukah kesehatan ini saya pakai untuk melayani Tuhan, memuliakan Tuhan? Di setiap aspek Bapak Saudara, pandang dulu kepada salib. Baru lakukan hal itu. Dan muliakanlah Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini mari kita bertanya sekali lagi. Fokus kita terarah kepada apa Bapak Saudara? Kepada dunia atau kepada salib? Kepada Kristus atau kepada materi dunia ini? Bapak Ibu Saudara, saya teringat akan sebuah kisah. Ada yang tahu kisah ini? Mungkin pernah dengar ya. Bapak Ibu Saudara, ada seorang bernama Edmund Hillary. Yang sebelah sana, Edmund Hillary.
yang mukanya agak bule begitu ya, Edmund Hillary. Bapak Ibu Saudara, Edmund Hillary punya satu passion di dalam dirinya untuk mendaki puncak tertinggi di dunia, Gunung Everest. 8.800 sekian mdpl, begitu ya, tinggi sekali, tinggi sekali. Dia pernah mencoba tapi gagal, Bapak Saudara. Satu kali di tahun 1950-an, dia mencoba sekali lagi, Bapak Saudara. Dia minta seorang tour guide lokal bernama Tenzing Norgay, ini orangnya, Tenzing Norgay. Seorang lokal di sana, begitu ya. Dia kurang lebih tahu medan di sana, tapi dia juga belum pernah sampai ke puncak itu. Akhirnya Bapak Saudara, mereka berusaha untuk mendaki gunung itu. Gunung tertinggi di dunia. Bukan perkara mudah Bapak Saudara. Belum ada jalur yang tepat bagaimana sampai kepada puncak itu, belum ada. Belum ada petunjuk-petunjuk panduan-panduan konkret. Belum ada Bapak Saudara. Mereka orang yang pertama berusaha mendaki. Mereka mati-matian mendaki Gunung Everest waktu itu. Ketika itu mereka hampir berhasil. Ketika itu Tenzing Norgay berdiri di depan, Bapak Saudara, menunjukkan jalan kepada Edmund Hillary. Tenzing Norgay menyadari di depan itu adalah puncak. Waktu dia ingin menapakkan kaki kepada puncak, Bapak Saudara, Tenzing Norgay berhenti. Dia berjalan, berpindah ke samping. Dia mempersilahkan Edmund Hillary untuk menginjakan kaki pertama kali di Gunung Everest. Dan orang yang tercatat, Bapak Saudara, orang yang tercatat hari ini sebagai orang yang pertama kali menginjakan kaki di Gunung Everest adalah Edmund Hillary, bukan Tenzing Norgay. Dan Edmund Hillary mendapatkan sebuah penghargaan daripada Ratu Elizabeth. Bapak Saudara, waktu ditanya di berbagai surat kabar, waktu ditanya, Tenzing Norgay, kenapa kamu tidak kemudian menginjakan kaki di puncak pertama kali? Tenzing Norgay, Bapak Saudara, berkata, tugas saya bukan sebagai orang yang harus menginjakan kaki pertama kali di puncak itu. Tugas saya membantu Edmund Hillary sampai kepada puncak. Bapak Ibu Saudara, mari hari ini kita bertanya Bapak Saudara. Mungkin kita juga mengalami hal-hal yang mirip dengan pengalaman yang dialami oleh Tenzing Norgay. Terkadang kita hampir atau ada di detik-detik sampai puncak kehidupan kita. Memang belum Bapak Saudara, tapi hampir. Ketika kita hampir sampai ke puncak kemuliaan itu, apa yang kita lakukan? Apakah kita menggeser kaki kita sedikit? Mempersilakan Kristus yang ada di puncak tertinggi kehidupan kita? Ataukah kita melupakan Kristus dan menapakkan kaki kita di puncak kemuliaan sambil berkata, saya yang terhebat? Bapak Ibu Saudara, hari ini Bapak Saudara, ketika orang memuji kita, ketika orang mengapresiasi kita, pekerjaan kamu bagus, apa yang kamu lakukan bagus. Ketika kita bermanfaat bagi banyak orang, oh kamu hebat ya, kamu punya skill yang baik ya. Ketika kita berhasil di dalam berbagai bidang, di dalam pekerjaan kita, ketika kita mencapai posisi tertentu di dalam kehidupan ini, kemapanan, jabatan, kecukupan. Ketika kita mencapai semua itu, apakah kita berkata, semua itu karena Tuhan? Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Ataukah kita berkata, itu karena saya? Bapak Ibu Saudara, biarlah hari ini kita belajar memuliakan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Fokusnya adalah Tuhan dan bukan diri kita. Yang kedua Bapak Saudara, siapa Kristus, siapa Yesus bagimu? Yang kedua,
Petrus mengingatkan bahwa Allah adalah Allah yang kudus dan benar. Bapak Ibu Saudara, di sini ada dikatakan bahwa kamu menolak yang kudus dan benar. Dikatakan begitu ya. Padahal Kristuslah yang kudus dan benar begitu ya. Bapak Ibu Saudara, ingat di mana saat ini Petrus berada. Petrus berada di bait Allah, yang mana orang-orang yang datang ke bait Allah mungkin adalah orang-orang yang seringkali melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Mungkin orang-orang yang datang ke dalam bait Allah adalah mereka-mereka yang disebut dengan orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam, Bapak Saudara. Bahkan orang-orang taat lainnya. Mereka tidak melakukan pelanggaran moral, Bapak Ibu Saudara. Tidak. Mereka semua mungkin berusaha untuk hidup kudus. Tetapi Bapak Saudara, kekudusan itu tidak hanya bicara soal pelanggaran moral aja, Bapak Saudara. Kekudusan tidak bicara tentang demikian. Karena itu di tempat yang disebut tempat yang kudus, Petrus merubah paradigma orang-orang itu. Dari aku yang kudus, aku yang benar, diubah menjadi Allah yang kudus dan Allah yang benar. Banyak orang merasa tidak membutuhkan Allah untuk menjadi kudus, Bapak Saudara. Ia sudah melakukan moralitas yang baik. Ia tidak perlu Allah, tetapi hati-hati Bapak Saudara. Karena kekudusan bukan hanya bicara soal pelanggaran moral, tetapi bicara mengenai relasimu dengan Allah, Bapak Ibu Saudara. Kita melakukan perbuatan baik sebanyak apapun, tapi kalau relasimu buruk dengan Allah, atau kalau secara status kamu adalah musuh Allah, percuma perbuatan baik itu. Percuma Bapak Ibu Saudara. Kalau kita adalah seteru Allah, musuh Allah, kita lakukan perbuatan baik, percuma, tidak berarti apa-apa. Bapak Ibu Saudara, salah satu tujuan hidup kita selain memuliakan Allah adalah menikmati relasi dengan Allah. Memuliakan Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, berusahalah untuk melakukan satu relasi dengan Allah. Dekat dengan Tuhan. Baru kita bisa menjaga bagaimana hidup kita tetap kudus di hadapan Allah. Kekudusan tidak hanya bicara soal pelanggaran moral, kekudusan juga bicara soal relasi kita dengan Tuhan. Karena itu Bapak Saudara, di dalam pengakuan dosa terkadang kita berkata, Tuhan ampuni saya. Kalau sering kali saya jauh daripada Tuhan. Ampuni saya kalau sering kali saya tidak merindukan Tuhan. Saya merindukan yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang-orang Israel di sini mereka berusaha hidup kudus, tetapi mereka menolak Sang yang Maha Kudus dan kebenaran yang asli. Mereka tidak menyadari bahwa Yesus satu-satunya yang Maha Kudus, yang dapat membenarkan mereka, yang dapat menguduskan mereka, dan yang dapat menguduskan setiap kita. Saat ini Bapak Saudara, kita tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang menebus kita. Karena itu mari kita belajar hidup kudus di hadapan Allah. Namun saya tahu Bapak Saudara hidup kudus itu sulit. Saya tahu Bapak Saudara bahwa jangankan untuk terus-menerus mendekat kepada Allah, kita seringkali masih terjebak dengan pelanggaran-pelanggaran moral. Apa yang firman Tuhan katakan seringkali kita tidak bisa lakukan dengan sempurna. Tetapi ingat Bapak Saudara akan satu hal, kita orang yang ditebus, kita mampu berkata tidak terhadap dosa dan berkata ya terhadap kebenaran firman Tuhan. Saya ingat ada seorang anak sekolah minggu bertanya kepada guru sekolah minggunya. Dia bertanya, Lause, dalam satu hari apakah seorang Kristen bisa untuk tidak melakukan perbuatan dosa dan bisa untuk terus-menerus dekat dengan Tuhan? Guru sekolah minggunya berkata, mungkin dalam satu hari kamu bisa melakukan dosa dan kamu bisa tidak dekat dengan Tuhan.
Oke Lause, kalau dalam kurun waktu 1 jam, apakah seorang Kristen bisa untuk tidak berdosa dan bisa untuk terus-menerus dekat dengan Tuhan? Tidak bisa, kata guru sekolah minggunya. 1 menit tidak bisa. Mungkin kamu bisa jatuh dalam dosa dalam kurun waktu 1 menit. 1 detik Lause, bisa. Kata guru sekolah minggunya, bisa. Baik Lause, kata anak sekolah minggu ini. Karena itu saya akan menjaga hidup saya untuk tetap kudus, untuk dekat dengan Tuhan. 1 detik demi 1 detik. Bapak Ibu Saudara, menjaga kekudusan tidak mudah. Tetapi disiplin ini mengingatkan setiap kita. Setiap waktu, detik demi detik. Setiap detik yang kita lalui, mari kita belajar untuk hidup di dalam kekudusan detik demi detik. Kiranya Tuhan menolong setiap kita, Bapak Saudara. Yang terakhir, Bapak Saudara, yang terakhir. Siapa Yesus bagimu? Yang pertama adalah Allah yang harus dimuliakan. Allah yang kudus dan benar. Yang terakhir, dia adalah Mesias. Di bagian firman Tuhan ini, Bapak Saudara, dikatakan bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Bapak Saudara, Petrus memakai satu kata yang menarik di ayat yang ke-15, dipakai kata bahwa Yesus itu adalah pemimpin kepada kehidupan. Artinya Mesias adalah juru selamat, Bapak Ibu Saudara, juru selamat. Ketika orang akan meninggal, mereka berhadapan dengan gerbang kematian. Bagi orang yang tidak percaya, mereka punya kekhawatiran yang mendalam, Bapak Ibu Saudara. Memang sesekali Bapak Ibu Saudara perlu masuk ke satu hutan yang sangat lebat. Satu hutan yang mungkin belum ada trek yang jelas di sana. Satu hutan yang lebat. Kalau kita masuk ke hutan yang lebat itu, Bapak Ibu Saudara, kita itu kadang-kadang bingung kemana arah yang benar. Kalau kita di sini di jalan, kita bingung arah yang benar, kita bisa pakai Google Maps. Kita bisa tanya orang. Tapi di hutan itu, Bapak Saudara, orang pun tidak ada. Semua pohon, mirip-mirip lagi pohonnya. Kalau kita masuk ke hutan yang lebat, kita bingung sekali. Saya bersyukur waktu saya praktek di Kalimantan, saya suka masuk hutan, tapi ditemani oleh penduduk lokal, jemaat kita di sana. Karena itu saya bisa menemukan tempat-tempat yang indah di hutan itu dan bisa pulang dari hutan itu menuju desa dengan selamat. Tapi Bapak Saudara, saya membayangkan kalau saya tertinggal atau orang lokal ini sengaja tinggalin saya. Betapa khawatirnya saya, Bapak Saudara, tidak bisa pulang dari hutan itu. Bapak Ibu Saudara, ketika kita akan melewati gerbang kematian, itu bagaikan hutan lebat yang kita tidak tahu jalan keluar ujungnya, Bapak Saudara. Kita akan terjebak di sana. Hanya ketika kita kenal penduduk lokal di sana. Hanya ketika kita tahu bahwa ada orang yang bisa menuntun kita melewati hutan yang lebat itu menuju surga yang mulia. Kita bisa selamat melewati bayang-bayang maut itu, Bapak Saudara. Karena itu percaya kepada Tuhan Yesus. Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat kita yang mampu menjadi penuntun kehidupan kita. Yang membuat kita sampai kepada kekekalan. Bapak Ibu Saudara, di dalam dunia ini tidak ada siapapun yang dapat menyelamatkan kita kecuali Tuhan Yesus. Tidak ditemukan di dalam siapapun keselamatan itu. Kita baca bagian firman Tuhan ini bersama-sama, Kisah Para Rasul 4 ayat 12. 1, 2, 3. Dan keselamatan Bapak Ibu Saudara, tidak ada ajaran, tidak ada filsafat-filsafat dunia yang mampu memberikan jawaban yang pasti terhadap yang namanya jaminan akan keselamatan. Kecuali di dalam Kristus Yesus.
Ketika Konfusius ditanya sama murid-muridnya, Bapak Saudara. Muridnya bertanya, "Guru, bagaimana atau apa yang terjadi ketika orang itu telah meninggal? Bagaimana kehidupan setelah kematian itu?" Konfusius menjawab satu kalimat yang begitu unik. "Urusan orang yang masih hidup aja kita belum becus. Jangan urus urusan orang mati," katanya. Artinya setiap ajaran, setiap filosofi, setiap filsafat yang ada di dalam dunia, tidak ada yang bisa memberikan gambaran yang pasti akan jaminan keselamatan. Kita hanya temukan di dalam Kristus Yesus. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya di dalam Kristus Yesus. Rahasia gelap yang selama ini orang-orang cari di dalam dunia dibukakan hanya di dalam Kristus Yesus. Jawaban tentang jaminan keselamatan dibukakan hanya di dalam Kristus Yesus. Karena itu saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang belum pernah terima Tuhan Yesus. Terima Tuhan Yesus. Dan pastikan Bapak Saudara diselamatkan. Mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami menyadari ya Tuhan, betapa sering kali hidup kami tidak memuliakan Tuhan. Fokus hidup kami adalah diri kami sendiri dan bukanlah Tuhan. Bahkan sering kali ketika kami hampir sampai ke puncak kemuliaan, kami melupakan Tuhan dan membiarkan diri kami yang dimuliakan banyak orang. Tapi hari ini Tuhan, kami ingin sadar dan bertobat di hadapan Tuhan. Bahwa Tuhanlah yang harusnya dimuliakan. Karena Tuhanlah pusat kehidupan kami dan bukanlah diri kami sendiri. Ampuni Tuhan kalau seringkali kami tidak menjaga hidup kami tetap kudus di hadapan Tuhan. Tapi tolonglah Tuhan mulai hari ini, detik demi detik kami persembahkan hidup kami untuk Tuhan. Untuk menjalin relasi dengan Tuhan. Untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan tolonglah setiap kami di tempat ini. Kami yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami ingin menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan biarlah kami mendapatkan akan jaminan keselamatan. Tolonglah setiap kami ya Tuhan. Demi Kristus Yesus Allah kami yang hidup kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Saudara.